Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Yulianti bersama rekan saya Mary Alsyakina di sini akan mempresentasikan sebuah jurnal tentang elektroforesis, yaitu isolasi DNA kromosom Salmonella sp dan visualisasinya pada elektroforesis gel agarosa. Pendahuluan, penguasaan teknik-teknik dasar biologi molekuler seperti isolasi DNA maupun protein elektroforesis baik elektroforesis gel agarosa, SDS-PAGE, serta PCR dapat menjadi modal dasar bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian demi meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan penguasaan teknik-teknik tersebut, peneliti dapat membuat penemuan-penemuan baru yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Sebuah sel memiliki DNA yang merupakan materi genetik dan bersifat herediter pada seluruh sistem kehidupan. Suatu sel lengkap dari materi genetik yang dimiliki oleh organisme dan terorganisasi menjadi kromosom disebut sebagai genom. DNA dapat diisolasi baik pada manusia, tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. PCR dapat mendeteksi Salmonella secara lebih spesifik dan sensitif berdasarkan materi genetik yang dimiliki oleh jenis Salmonella target. DNA Salmonella dapat diisolasi dari inokulum untuk kemudian diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer spesifik tertentu sehingga sekuen DNA target dapat diketahui. Produk PCR yang merupakan hasil amplifikasi DNA Salmonella sp kemudian dapat divisualisasikan dengan elektroforesis gel agarosa. Metode penelitian, alat dan bahan ada kultur Salmonella sp yang ditumbuhkan dengan medium Luria betani atau LB dan digocok semalam pada suhu 37 derajat Celcius. Ada proteinase K, buffer lysis, fenol, etanol 70%, buffer TBE, PCR mic, DNA marker, gel agarosa, TBE, loading dye, alat sentrifus, vortex, aparatus elektroforesis, shaker, UV illuminator, mikropipet, dan lain-lain. Prosedur penelitian, isolasi DNA Salmonella sp. Salmonella sp diinokulasikan pada media Luria bertani ELB dan digocok semalam pada suhu 37 derajat Celcius sebanyak 15 ml kultur disentrifus dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit pada suhu ruang. Supernatant dibuang dan ditambahkan 750 mikroliter buffer lysis pada pelet kemudian di vortex. Proteinase K ditambahkan sebanyak 10 mikroliter. Campuran digojok selama 15 menit setelah pelet, buffer lysis, dan proteinase K tercampur homogen, kemudian diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Campuran selanjutnya disentrifus kembali dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu ruang. Fenol ditambahkan sebanyak 700-750 mikroliter atau dengan perbandingan 1:1 dengan sampel kemudian digocok perlahan selama 15 menit dan disentrifus selama 10 menit. Lapisan atas dipindahkan ke tabung Eppendorf 1,5 ml dan ditambahkan etanol dingin 96%. Larutan dicampur perlahan hingga terbentuk benang-benang halus berwarna putih. Benang-benang DNA tersebut diambil dan dicuci dengan etanol 70%, kemudian disentrifus selama 10 menit. Supernatant dibuang dan plat dikeringkan. Pada pelet yang telah dikeringkan ditambahkan TS 200 mikroliter dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Amplifikasi DNA Salmonella sp dengan PCR. Mikrotub 25 mikroliter disiapkan untuk membuat PCR mix yang terdiri atas 10 kali buffer, DNTP, Mg2+, dan tak polimerase, kemudian ditambahkan 23 mikroliter 2H2O. Larutan kemudian didiamkan agar terlarut sempurna. Setelah campuran larut, kemudian ditambahkan 1 mikroliter sampel DNA Salmonella sp. Hasil isolasi dan 1 mikroliter primer box air kemudian divortex sebentar dan disentrifus selama 1 detik. Sampel yang telah disentrifus kemudian diamplifikasi dengan repetitif PCR 30 siklus dengan masing-masing siklus mengikuti tahapan berikut. Predenaturasi 94 derajat Celcius 4 menit, denaturasi 92 derajat Celcius 1 menit, annealing 50 derajat Celcius 1-2 menit, ekstensi 68 derajat Celcius 8 menit, dan ekstra ekstensi 68 derajat Celcius. Visualisasi produk PCR dengan elektroforesis gel agarosa. Sebelum dilakukan elektroforesis, sampel DNA hasil PCR diukur nilai optical density-nya, terlebih dahulu dengan spektrofotometer. Gel agarosa disiapkan dengan konsentrasi 1%. Produk PCR sebanyak 10 mikroliter sampel DNA Salmonella sp ditambah dengan 4 mikroliter loading dye. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel dan dirunning dengan voltase 100 volt. Pita DNA yang terbentuk kemudian diamati di bawah sinar UV. Untuk hasil dan pembahasan, isolasi DNA Salmonella dimulai dengan melisiskan sel dengan menambahkan buffer lysis agar DNA dapat dipisahkan dari komponen sel lain. Penambahan proteinase K tujuannya untuk mendegradasi protein pada sel sehingga DNA dapat diisolasi dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh protein.
kultur Salmonella disentrifuge untuk memisahkan sel dari komponen kultur lain. Selain itu, ditambahkan buffer lysis untuk melisiskan sel sehingga komponen di dalam sel termasuk DNA dapat keluar. Nah, fungsi penggojokan tujuannya untuk homogenisasi larutan sampel untuk memisahkan DNA dari komponen sel lain. Ditambahkan fenol dengan perbandingan 1:1 dengan sampel agar jumlah DNA yang terpisah dapat optimal. Fenol digunakan untuk ekstraksi DNA dari komponen sel. Nah, ekstraksi dimaksudkan untuk membebaskan DNA dari kontaminan-kontaminan lain yang terdapat di dalam sel, misalnya protein, RNA, maupun materi lainnya. Setelah DNA berhasil diekstraksi, tahapan isolasi DNA yang terakhir adalah presipitasi DNA atau pengendapan DNA yang dilakukan dengan menambahkan etanol absolut dingin hingga terbentuk benang-benang DNA berwarna putih. Nah, DNA Salmonella sp hasil isolasi selanjutnya diukur nilai optical density-nya untuk mengetahui kualitas DNA. Nah, nilai optical density yang baik untuk DNA hasil isolasi adalah antara 1,8 sampai 2. Jika optical density-nya bernilai lebih dari 2, maka DNA hasil isolasi tersebut masih terkontaminasi RNA. Sedangkan jika nilai optical density kurang dari 1,8, maka dimungkinkan DNA hasil isolasi masih terkontaminasi protein. Nah, pada tabel 1, di sini menunjukkan bahwa DNA hasil isolasi memiliki nilai optical density yang cukup baik, yaitu berkisar di 1,9. Nah, hasil ini tidak mengindikasikan adanya kontaminasi RNA maupun protein, namun hasil tersebut masih harus dikonfirmasi dengan elektroforesis horizontal setelah sampel DNA diamplifikasi dengan PCR. Nah, untuk hasil elektroforesis bisa dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan terbentuknya pita-pita DNA pada semua sampel. Namun pada BS1 dan BS2 pita DNA terbentuk sedikit lebih tipis dibanding sampel lain. Hal ini disebabkan karena kecilnya kandungan DNA pada sampel BS1 dan BS2. Namun secara keseluruhan, semua sampel DNA menunjukkan adanya pita-pita DNA yang terbentuk. Hasil visualisasi pita DNA yang terlihat masih membentuk smear dan belum berhasil membentuk pita DNA tunggal yang jelas. Pita DNA paling jelas terlihat pada ukuran di atas 2000 BP dan di ukuran 500 BP. Untuk ukuran segmen DNA masih cukup besar karena DNA belum dimurnikan. Nah, pada sampel BS1 sampai 5 terbentuk pita DNA dengan ukuran lebih dari 2000 BP, sedangkan untuk pita DNA dengan ukuran 500 BP tidak terbentuk pada BS1 dan untuk BS2 terbentuk sangat tipis. Pita DNA berukuran 500 BP terbentuk jelas pada BS3 sampai 5. Polimerase chain reaction dengan primer box air yang digunakan sudah tepat untuk sampel yang berupa DNA Salmonella sp, namun hal tersebut belum cukup untuk mengoptimalkan pita DNA yang terbentuk karena menggunakan primer box air membutuhkan kemurnian sampel agar pita DNA yang terbentuk memiliki resolusi yang baik. Nah, untuk kesimpulannya, DNA Salmonella sp hasil isolasi dapat tervisualisasikan seluruhnya melalui elektroforesis gel agarosa. DNA yang didapat belum berupa DNA murni karena belum melalui tahap purifikasi DNA atau pemurnian DNA. Nah, DNA Salmonella sp hasil isolasi memiliki nilai optical density cukup baik, yaitu berkisar di nilai 1,9 mikrogram per mili, dan menunjukkan pada DNA hasil isolasi masih terdapat adanya kontaminasi RNA. Untuk penelitian selanjutnya agar didapatkan DNA hasil isolasi yang murni, maka diharuskan untuk melakukan pemurnian atau purifikasi terlebih dahulu sehingga DNA Salmonella sp yang berhasil diisolasi dapat dimanfaatkan untuk pengujian yang lebih luas lagi setelah berhasil dimurnikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.